mudah-mudahan langkah kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya dari Pak Habib dan staf dari DPRD Kabupaten Tangerang. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Teluk Naga, yang saya hormati Bapak Ketua BPD dan OLKD Desa Teluk Naga. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang kali ini kami diberikan waktu untuk memaparkan lanjutan daripada program kami. Ini memang sudah kita ketahui bersama di tahun 2022 awal terbentuknya Badan Usaha Milik Desa Naga Lestari ini untuk ajang promosi di tahun awal berdirinya kami. Memang alhamdulillah sudah sampai pada titik di mana BUMDes Naga Lestari bisa unjuk gigi. Nah, untuk quotes hari ini saya membuat suatu kutipan dari salah satu bisnismen yang mungkin ini menginspirasi untuk kita semua, dan saya juga sering melihat YouTube-nya, salah satunya itu. Jadi setiap bertemu dengan orang yang baru, maka saya akan mengkosongkan atau mengosongkan gelas yang ada yang saya miliki, supaya kita sama-sama bisa satu pemahaman atau satu frekuensi nanti. Jadi adanya Badan Usaha Milik Desa ini mudah-mudahan tidak sia-sia Pak Kades. Mudah-mudahan Badan Usaha Milik Desa menjadi role model di Desa Teluk Naga, khususnya buat di wilayah kecamatan pada umumnya. Mudah-mudahan kita menjadi role model di wilayah utamanya itu Kabupaten Tangerang. Ini table of content yang akan kami sajikan pada kesempatan pagi hari ini. Cuma ini memang terlalu banyak, cuma nanti saya akan ringkas saja biar supaya lebih jelasnya. Badan Usaha Milik Desa itu merupakan suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi wilayah Desa Teluk Naga. Jadi bukan permintaan dari Pak Kades pula, bukan permintaan dari masyarakat, tapi dari kedua belah pihak yang saling berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat. Untuk inilah profil BUM Desa, dan alhamdulillah tadi sudah di sedikit seremoni bahwa Badan Usaha Milik Desa ini yang dinamakan dengan BUM Desa Naga Lestari, alhamdulillah nomor pendaftaran dari Kementerian Desa alhamdulillah sudah didapatkan. Bidang usahanya perdagangan dan jasa, jenis usahanya kita menjadi distributor AMDK, yaitu air minum dalam kemasan. Dan alhamdulillah pagi hari ini kami sajikan ini adalah bentuk dari apa yang kita jual. Ini kita bekerja sama dengan perusahaan vendor bermitra dengan PT Ananda Cakrawala. Ini dengan label dari View. Juga ada seragam dan pengambilan sampah industri, yang dimana barang tentu kita sudah tahu bahwa di Desa Teluk Naga memiliki ada pergudangan yaitu Airport City, dan alhamdulillah kita sudah bisa masuk dan menjadi vendor untuk penarikan sampah di wilayah pergudangan. Untuk alamat kantornya di sebelah kantor desa, kantor Desa Teluk Naga. Dan untuk bentuk badan hukum kita selain PT, nomor akta pendirian dari SK Kemenkumhamnya alhamdulillah kita sudah bisa dapatkan. Di awal pertama kali kita berdiri, alhamdulillah yang kita tuju pertama kali itu legalitas. Karena mau bagaimanapun suatu perusahaan yang dicari itu untuk mengawali usahanya yaitu legalitas terlebih dahulu, bukan usahanya dulu biasanya gitu. Dan memang banyak yang salah kaprah ketika BUMDes dijalankan langsung usaha, tapi legalitasnya banyak yang saya lihat memang hanya sebatas pendaftaran nama, tapi untuk di Kemenkumhamnya itu rata-rata belum bisa keluar, karena memang kita pun merasa beberapa kali sulit untuk mendapatkan SK Kemenkumham. Tapi alhamdulillah BUMDes Naga Lestari sudah bisa mendapatkan SK Kemenkumham. Nomor akta pendiriannya bisa dilihat di monitor bahwa alhamdulillah kita bisa mendapatkan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan kita juga mendapatkan nomor induk berusaha. Kalau zaman dulu mungkin namanya SKU mungkin. Nomor induk berusaha itu bisa di cross check, nomornya sudah keluar, sudah terbit, dan alhamdulillah kita juga memproses yang namanya nomor pokok
Lestari. Rekening bank dan juga ada perdesnya BUMDes. Kenapa di sini perdes nomor 4 tahun 2022 ada perubahan dari tahun 2021? Dikarenakan pada saat tahun 2021 seharusnya badan usaha milik desa itu didaftarkan di Kementerian Desa dulu, baru adanya Musdes. Nah kemarin kita memang salah, jadi Musdes dulu baru daftarin nama Naga Lestarinya, makanya ada sedikit perubahan di perdes gitu. Ini visi kami Pak, untuk mewujudkan kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat Desa Teluk Naga melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial dengan moto maju BUMDesnya sejahtera masyarakatnya. Mudah-mudahan ya Pak, bukan cuma sekedar moto atau jargon, mudah-mudahan ke depan BUMDes Naga Lestari bisa membawa perekonomian Desa Teluk Naga lebih baik lagi. Dan untuk misinya yaitu memberikan manfaat untuk desa dan masyarakat serta menjamin mutu dan kualitas sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Nah ini Pak legalitas BUMDes Naga Lestari. Untuk yang di sebelah kanan ini pendaftaran nama BUMDesnya. Kami apply pada tahun 2022 bulan Maret dan alhamdulillah disetujui dan langsung kita lanjutkan karena dalam satu akun. Dan alhamdulillah semuanya setelah adanya perubahan tadi perdes dan kita mendapatkan yang namanya SK Kemenkumham dari mendapatkan akta pendirian dari SK Kemenkumhamnya. Nah ini ada beberapa platform digital yang memang selama ini kami gencarkan Pak, karena alhamdulillah di BUMDes Naga Lestari ini milenialnya cukup banyak. Jadi ada beberapa memang platform digital kami, salah satunya ada YouTube. Bahkan teman-teman BUMDes lain pun ketika bertanya sama saya suruh lihat YouTube aja langsung. Karena di sana saya sudah terangkan sedetail mungkin bagaimana caranya mendapatkan legalitas BUMDes dengan mudah. Nah ini Pak, pengurus BUMDes, ini kami bersama-sama membangun BUMDes untuk satu tujuan, yaitu mewujudkan desa yang mandiri dan berdikari. Mohon izin Pak Ketua BPD, fotonya agak terpotong ya, karena bingung belum ada fotonya. Ini ada Bapak Kades kita ya, Komisaris ex officio Bapak Yusudikna, ada Bapak Rahmat Santani, ada saya sendiri, ada Bikri Fadila, ada Rizky Dita pas selaku bendahara ini Pak. Ini untuk struktural kami. Nah ini Pak pelantikan pengurus, mudah-mudahan sederhana tapi khidmat. Alhamdulillah kegiatan kami memang diawali dengan yang namanya riset pasar. Dalam artian kita ingin mengetahui apa saja yang memang sedang bahasa zaman sekarang itu sedang viral di masyarakat. Dalam artian peluang apa, usaha apa yang memang harus kami jalankan. Sedangkan sudah barang tentu yang namanya kompetitor itu merajalela ya Pak. Tapi alhamdulillah ternyata dengan adanya kami melakukan riset pasar, dalam artian kita turun ke masyarakat, beberapa ada petani, ada pedagang, ada tukang ojek dan segala macamnya kami tanyakan, dan alhamdulillah ada beberapa koresponden yang memang menyetujui adanya unit usaha yang memang nanti ke depan di tahun 2023 ini insya Allah kami akan laksanakan. Yang pertama ada yang namanya unit usaha perdagangan, sekitar 83% koresponden menyarankan kita membuka unit usaha yang namanya perdagangan atau buka agen atau sembako. Karena permintaannya alhamdulillah kita bekerja sama, ada salah satu catering juga Pak di wilayah kita sendiri, permintaannya luar biasa, cuma kita belum siap tampung. Maka dari itu para pengusaha-pengusaha catering yang ada di Teluk Naga pun kita sudah melakukan sosialisasi, cuma hanya memang sedikit terganjal di permodalan gitu. Dan yang kedua yaitu dari sektor pertanian dan peternakan. Untuk yang ketiga yaitu unit usaha koperasi. Nah ini hampir 98% Pak. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak dari kita ternyata membutuhkan sekali yang namanya permodalan. Maka dari itu mudah-mudahan BUMDes Naga Lestari tadi juga sempat diulas sama Pak Lurah untuk masalah unit koperasi simpan pinjam itu, mohon kita juga jangan sampai terlena. Karena jangan sampai ketika bicaranya ini BUMDes dia pikir oh ini mah duit apa desa pinjam aja udah pakai aja dulu kan. Maka dari itu insya Allah mudah-mudahan dengan apa yang memang sudah kita tetapkan, sudah kita tentukan, mudah-mudahan yang namanya unit usaha koperasi simpan pinjam ini bisa berjalan. Nah ini kegiatan di pasar kami, mungkin kalau buat di wilayah Kabupaten Tangerang Pak siapa untuk beri pertanian mungkin kita
ada juga beberapa kali diskusi dengan masyarakat bahwa mengetahui apa potensi yang ada di masyarakat dengan cara kita bersinergi nantinya. Dan salah satunya OLKD yang memang bersinergi dengan kami untuk saat ini pun dari teman-teman Karang Taruna juga ada terkait masalah lele dan juga ada percetakan, Pak. Nah, ini jenis usaha yang dijalankan untuk saat ini. Memang kami hanya membuka dua karena memang kami melihat dari sisi permodalan kami hanya menyanggupi untuk dua unit usaha ini aja, Pak. Yang pertama ada air minum dalam kemasan, yang kedua ada pengadaan seragam, yang ketiga ada dapur bumdes lele ungkep. Jadi mungkin lele ungkep sama Pak Kapit sudah lihat kalau produknya nih kalau untuk distribusi air minum kemasan ya. Dan yang kedua yaitu unit layanan jasa umum yang sedang berjalan saat ini, yaitu pelayanan jasa angkut sampah untuk sampah industri. Nah, berapa permodalan awal bumdes Lestari saat itu? Pasti pertanyaan banyak ini teman-teman bumdes di wilayah Kecamatan Tungnaga pun banyak yang nanya. Saya suruh nonton YouTube aja Pak Abid. Karena kami belum mendapatkan pernyataan model pada waktu awal didirikan. Jadi bagaimana keberanian para pengurusnya atau yang bertanggung jawab di situ, direkturnya, bagaimana caranya untuk mengelola pinjaman atau apa, yang penting bagaimana caranya bumdes ini bisa berjalan dan kita mengetahui potensi apa yang sedang ada di masyarakat yang bisa kita gali. Lalu dari mana modal utama untuk usahanya? Nah, modal utama kami melalui jalur hutang piutang, Pak, atau pinjaman modal agar dapat melakukan action langsung dan mengetahui dunia usaha atau bisnis sebelum disertakan modal. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, sebelumnya kami disertakan, kami sudah punya rekam jejak bagaimana kami usaha sebelumnya. Jadi dia tidak bahasanya ngomong kosong, Pak. Jadi alhamdulillah sebelum dilakukan permodalan kami sudah melakukan action terlebih dahulu. Kami ingin tahu bagaimana dunia usaha, ternyata kejam, gitu kan? Banyak kompetitor. Ternyata kadang banyak kompetitor, tapi alhamdulillah dengan adanya badan usaha milik desa ini ternyata bumdes itu tidak kalah dengan yang namanya perusahaan terpadu. Alhamdulillah. Nah, ini pamflet atau brosur yang sempat kita sebarkan. Saya masuk ke beberapa perusahaan ini yang saya sebar, Pak, baik itu dari Facebook, Instagram dan segala macam. Bahkan ada fisiknya saya kirim ke perusahaan-perusahaan dan alhamdulillah beberapa nanti saya akan paparkan beberapa vendor ini. Nah, ini ada dapur bumdes lele ungkep yang ini sempat kita bawa ke provinsi, Pak. Kita bawa ke provinsi Banten dari teman-teman Karang Taruna Banten yang memang sempat kita bawa ke sana untuk sampel pertama di awal. Yang kedua di sini mungkin Pak Kades juga belum lihat, dan di sini ada Yasmin dan Sikulatnya. Karena alhamdulillah kemarin ada 2 vendor masuk ke kami untuk menawarkan produknya dan kita siap pasarkan gitu. Jadi selain Vio, kita juga ada Yasmin dan ada Sikla yang mungkin ke depan bisa kita masukkan ke agen-agen atau di wilayah Tangerang Raya khususnya. Nah, ini untuk yang ketiga yaitu ada pembuatan seragam, dan alhamdulillah kita sudah bekerja sama juga dengan PT BIG namanya, Pak, di bandara itu untuk pengadaan seragam absen, dan alhamdulillah. Nah, ini adalah galeri unit usaha perdagangan. Mungkin takutnya bohong, ini saya, Pak. Kalau yang lain memang saya nggak foto, saya foto langsung produknya. Nah, ini ada pemesanan baju seragam Karang Taruna. Kalau ini di lokasi Pasektam, yang Kecamatan Sepatan atau pokoknya di pasarannya. Jadi ini pun kita dipercaya untuk memasok produk air minum dalam kemasan ini saya supply di Kementerian Desa, Pak, di Kementerian Desa. Jadi memang setiap pengiriman saya langsung turun ke Kementerian Desa karena saya pengen sekaligus juga meminta video bagaimana testimoni, kalau sekarang bilangnya testimoni. Nah, ini untuk unit layanan jasa umum. Yang pertama di sini ada angkut sampah perusahaan. Untuk sampah perusahaan kita sudah berjalan di Airport City, alhamdulillah kita sudah bisa masuk. Dan yang kedua ini melayani jasa perpanjang paspor. Ini galeri kami, Pak. Ini salah satu gudang yang ada di wilayah Desa Teluk Naga. Nah, ini Pak, kantor kami sederhana tapi mudah-mudahan
bisa membawa barokah Pak untuk jasa tenaga. Mudah-mudahan dengan adanya kantor kami, mudah-mudahan bisa kedepannya bisa menciptakan peluang-peluang hebat di tempat yang sesederhana itu Pak. Nah, ini laporan keuangan singkat BUMDes Tenaga Lestari tahun 2021. Kita hutang usaha itu hampir kurang lebih sekitar 23.750.000 Pak. Namun HPP barang dagang atau harga pokok penjualan ketika kita usaha ternyata mencapai angka 49.080.000 rupiah. Penjualan barang memang di angka 48.652.000, dipotong dengan beban-beban sekitar 9.205.000. Di tahun kemarin pun kita ada beberapa promosi produk terkait seragam, air dan sebagainya, itu kurang lebih 1.708.000. Saldo kas akhir di tahun 2022 6.813.000 rupiah. Itu belum termasuk yang namanya piutang Pak. Karena piutang alhamdulillah kita masih ada piutang di luar sekitar 4 juta, berarti kurang lebih 10 juta. Alhamdulillah kalau dalam perhitungan perusahaan masih tergolong baru itu, kita masih alhamdulillah masih bisa survive Pak. Nah, ini galeri diskusi pada waktu di DPMPD Pak. Dan alhamdulillah BUMDes Tenaga Lestari pun diminta pada waktu itu oleh Pak Emon Pak. Diminta oleh Pak Emon untuk menjadi narasumber terkait masalah perizinan pada waktu itu melalui Zoom meeting terkait legalitas usaha untuk BUMDes lainnya di Kabupaten Tangerang. Jadi karena memang ada beberapa badan usaha milik desa di wilayah Kabupaten Tangerang yang terbentur di legalitas, maka dari itu saya diminta oleh Pak Emon dan oleh Bu Nur untuk sedikit berbagi pengalaman terkait pengajuan legalitas. Nah, ini target BUMDes untuk tahun 2021 hingga 2026. Yang pertama, Tenaga Lestari terbentuk, proses perizinan diterbitkan di tahun 2022. Yang selanjutnya yaitu di tahun 2023 ini pelaksanaan lanjutan usaha. Tahun 2024 yaitu kita mengokohkan unit usaha yang memang kita akan bentuk di tahun 2023 ini. Karena 1 tahun usaha itu belum terlihat hasil biasanya seperti itu Pak. Dan untuk 2025 ini pengembangan usaha yang memang unit usaha jalankan. Untuk tahun 2026 ini baru mungkin ekspansi ke unit usaha yang lain kami akan baru disebut Pak. Mungkin seperti itu Pak untuk target kami. Jadi tidak terlalu muluk-muluk harus pasif income, jadi kita pelan-pelan, yang penting alon-alon asal pelakon, mungkin gitu Pak Khalid. Nah, ini target utamanya BUMDes didirikan bukan hanya soal cuan untuk memberikan PADes. Jauh daripada itu, yakni soal lapangan pekerjaan. Karena kami merasakan, mohon izin Pak, saya dari ex Karang Taruna, jadi kita tahu banget anak-anak muda bagaimana sebelumnya banyak yang pengangguran. Maka dari itu mudah-mudahan adanya badan usaha milik desa ini bisa menciptakan peluang untuk anak-anak muda ataupun untuk warga desa Teluk Naga yang memang nantinya ingin bekerja gitu. Jadi kita ciptakan lapangan pekerjaan itu. Jadi jangan melulu orang ketika lulus kerjanya di bandara. Mungkin seperti itu yang kita mau ciptakan. Karena tidak selamanya bandara itu enak. Nah, atau bisa juga kita membangun kemitraan bersama masyarakat. Lalu kalau BUMDes sudah bisa berjalan tanpa adanya modal di awal, apakah BUMDes masih butuh modal? Kan itu pertanyaannya Pak. Ini udah jalan, kapan dimodalin lagi sih kalau udah gitu. Nah, next. Nah, ini kebutuhan permodalan Pak untuk terkait BUMDes Tenaga Lestari ke depan. Jadi untuk usaha perdagangan ini memang saya secara gamblang saja, saya total jumlahnya di angka 149.700. Ini kalau secara terperinci mungkin sudah saya serahkan ke bagian Pak jadi apa? Ke operator. Saya sudah serahkan filenya secara lengkap dan terperinci apa saja yang memang nantinya akan BUMDes Tenaga Lestari di usaha perdagangan bisa muncul angka seperti ini. Dan yang kedua ada unit usaha pertanian dan peternakan. Ini sudah barang tentu akan saya maksimalkan terkait pembukaan toko pertanian. Dan yang ketiga yaitu unit usaha koperasi. Nah, koperasi ini yang tadi saya bilang banyak masyarakat memang yang saat ini membutuhkan akses permodalan, namun terbentur dengan beberapa faktor. Mudah-mudahan BUMDes ini bisa menjadi
pemecah kebutuhan di masyarakat, bisa menjadi pertolongan pertama dalam hal pinjaman untuk usaha atau dagang. Jadi total keseluruhan kebutuhan untuk badan usaha milik desa ke depan, ya ini totalnya di angka Rp267.300.000. Nah ini uang tadi untuk apa sih gitu kan, sampai sebanyak itu, sampai 260 sekian. Kebutuhan untuk unit usaha yaitu yang dimana untuk perlengkapan toko, ada beberapa toko unit usaha yang nanti akan kami jalankan, kursi, meja dan sebagainya. Ini adalah merupakan ringkasan daripada kebutuhan usaha ke depan. Karena memang untuk di awal sekarang kita belum memiliki aset apapun, Pak. Nah ini jenis usaha yang memang nantinya akan kita lanjutkan. Yang pertama ada yang usaha perdagangan tetap, dan tapi ada penambahan di sini, ada ayam potong karena permintaan, Pak. Jadi permintaan dari beberapa catering mitra kami meminta ayam potong, maka dari itu mudah-mudahan dengan adanya BUMDes mempunyai ayam potong bisa bermitra atau menjalin kerjasama dengan badan usaha milik desa. Dan yang kedua ada unit usaha koperasi. Di sini menaungi nanti koperasi itu ada menaungi jasa angkut sampah juga di bawah koperasi, sentra pelayanan perpanjang paspor, pembayaran multifungsi dan simpan pinjam, termasuk ada briling juga di sana. Dan yang ketiga ada unit usaha pertanian dan peternakan. Nah ini saya unit usaha BUMDes Naga Lestari, dan mudah-mudahan bisa membawa keberkahan juga untuk desa Nangga. Nah ini tantangan memulai usaha. Ini setiap orang yang namanya usaha pasti yang namanya ada ketakutan memulai. Yang kedua keterbatasan modal usaha. Yang ketiga kurangnya pengetahuan tentang bisnis. Yang keempat ada yang banyaknya kompetitor. Yang kelima kesulitan mengelola keuangan, tidak memiliki target atau tujuan, tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah ini tantangan memulai usaha pada waktu awal BUMDes Naga Lestari berdiri. Ini tantangan awal yang paling terberat itu kita takut untuk memulai. Nah selain ada tantangan, kita juga ada juga solusinya. Yang pertama bagaimana kita menjalankan adanya riset pasar. Dari mulai riset pasar sendiri kita berani memulai perhitungan secara matang, teamwork yang solid, memiliki target jangka pendek, pemilihan usaha yang banyak dibutuhkan, mengikuti pelatihan atau seminar, tapi dalam administrasi tampil beda dari kompetitor lain, dan yang terakhir adalah fokus. Karena pada hakikatnya usaha apapun kalau tidak fokus tidak bakalan berjalan. Nah ini partner kami, Pak, partner BUMDes Naga Lestari di tahun 2021 dan 2022. Pemerintah Desa Tungnaga, DPMPD Kabupaten Tangerang, alhamdulillah saya bisa berkunjung ke sana dan mengirim barang juga alhamdulillah kepada DPMPD. Di sini ada Kementerian Desa yang memiliki koperasi namanya Koperasi Apik Nusantara. Yang keempat ada PT Dik Trans Aviation atau Dikru. Yang kelima ada PT Mulia Selaras. Ada PT Jodoh Mitra Usaha, PT Jodoh dan PT Prames ini PT Catering, Pak. Jadi catering yang memang saat ini bekerja sama dengan BUMDes Naga Lestari. Ada PT Gapura Kargo Nusantara, ini terkait pengadaan seragam, dan PT Putra Cananda Mandiri terkait limbah, sampah limbah. Ini vendornya BUMDes Naga Lestari. Jadi produk yang kita hasilkan itu kami mengembangkan dari beberapa ORKD juga, Pak. Ada salah satunya itu Karang Taruna dari Desa Tungnaga, salah satunya ada percetakannya, ada lele ungkepnya. Jadi ada juga dari PD Bandung terkait masalah seragam. Ada Bank Sampah Sahabat Kosambi dan PT Ananda Lintas Cakrawala, ini vendor daripada Vio. Nah ini galeri partner ketika kami BUMDes bekerja sama melalui MOU dengan beberapa vendor. Nah ini kami juga ikut serta dalam beberapa seminar yang memang ketika pada waktu di awal itu dari kabupaten mengadakan seminar di Hotel Limo, kalau nggak salah Hotel Limo. Pada waktu itu ada workshop di Hotel Limo, dan beberapa kali kita juga mengikut seminar wirausaha muda. Nah ini galeri bersama Kementerian Desa PDTT, dan alhamdulillah ada di depan meja rapat pun
dengan produk yang memang kita bawa, alhamdulillah. Cuma pada waktu itu bersama Pak Wamen, informasinya kapan ada nagapitnya gitu. Saya bilang sama Pak Menteri, kalau sama Bu Salim, Pak, kalau untuk seragam kami siap masukin untuk order, tapi kalau untuk harus ada nagapitnya mau izin Pak, tunggu karena modalnya gede banget. Saya bilang kita harus proses hakimnya, itu prosesnya panjang gitu, bilang mau izin gitu. Model itu sebenarnya kita ditunggu-tunggu sama Pak Menteri untuk bagaimana ada katanya ada lambang naganya dari airnya. Nah ini ada kunjungan juga dari beberapa mahasiswa dari stand terkait terkait masalah akuntansi. Nah ini juga dari Kementerian PMK, ada juga sambil ngobrol santai Pak. Jadi terkait masalah dari Kementerian PMK kita hadir juga. Nah ini untuk yang lainnya. Nah, jadi secara keseluruhan apa yang harus dipersiapkan dari paparan ekspos pemaparan BUMDes pada kali ini ya. Jadi yang dapat saya siapkan pada untuk kali ini itu yang pertama kita siapkan diri, siapkan mental, niatkan hati, kerja dengan tulus dalam demi tercapainya desa Tenaga yang mandiri. Mudah-mudahan langkah kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next, ini kontrak kita dan jadi untuk alamat dan website kami juga bisa diakses. Mudah-mudahan ke depan harapan kami nanti mungkin sesinya sharing ya Pak ya. Nanti mudah-mudahan ada tanya jawab juga. Mudah-mudahan kita ke depannya BUMDes Naga Lestari ini apa yang sudah kami canangkan sedari awal bisa terlaksana di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin situ saja Pak Kabid, Pak Lurah, Pak BPD, mohon izin apabila banyak kekeliruan karena semata-mata masih belajar Pak Kabid. Karena masih belajar, mudah-mudahan anak muda ini, saya bilangnya anak muda Pak Kabid, biar gak tua-tua ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi role model atau bisa menggebrak roda perekonomian desa Tenaga dengan beberapa unit usaha, salah satunya yaitu yang ada di BUMDes Naga Lestari. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendarto dari DPMPD Kabupaten Tangerang, bidang pemberdayaan masyarakat. Pertama, tentunya mengucapkan terima kasih kepada BUMDes Naga Lestari. Alhamdulillah ya, untuk tahun 2022 ini sudah luar biasa kinerjanya. Mudah-mudahan di tahun 2023 bisa lebih meningkatkan kinerja, tentunya bisa memberikan manfaat baik kepada masyarakat maupun pemerintah desa. Yang kedua, tentunya kami mengajak ke semua BUMDes yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang untuk bisa semangat ya membangkitkan perekonomian di desa masing-masing sehingga bisa memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah masing-masing. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang gemilang.